Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang hygiene industri dengan tema industri kecil, menengah, dan aneka. Sebelum kita memulai pembahasan, kami akan memperkenalkan member of the group pada presentasi kali ini. Yang pertama ada Trisan Jaya, Hilbram Nabil, Muhammad Zidan Hukma Sabia, M. Rafihul Akhlak, dan terakhir Muhammad Raka Riyawardana. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Fajri Mulyasa sebagai dosen pengampu hygiene industri, karena berkat beliaulah video pembelajaran hygiene industri kali ini selesai digarap. Apakah teman-teman tahu apa itu hygiene industri? Hygiene industri merupakan ilmu dan seni yang ditujukan kepada antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian faktor-faktor lingkungan atau stres yang timbul di tempat kerja dan dapat menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan, atau ketidaknyamanan signifikan di antara pekerja atau komunitas masyarakat. Apa itu industri kecil, menengah, dan aneka? Industri kecil menengah atau yang biasa disebut dengan IKM adalah aktivitas produksi berbagai jenis barang yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sedangkan UKM merupakan aktivitas pemasaran dari produk-produk yang sudah diproduksi sebelumnya dalam industri kecil menengah. Maka dari itu, industri kecil menengah ini sangat berkaitan erat dengan usaha kecil menengah dan usaha menengah kecil mikro, seperti halnya aktivitas produksi yang tidak bisa dipisahkan dari pemasarannya. Kasus kesalahan K3 dalam industri IKM. Kesalahan dalam K3 yang sering dilakukan oleh pekerja, yang pertama yaitu pekerja memiliki kebiasaan berasumsi atau mengira-ngira. Yang kedua, membiarkan kecelakaan kerja yang terjadi dan tidak melaporkan ke atasan. Ketiga, menggunakan peralatan kerja yang salah dan cara penggunaannya yang keliru. Keempat, pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja. Dan terakhir, yang kelima, terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaannya. Contoh kasus kebakaran pabrik kembang api di Tangerang. Dalam kasus ini terdapat sebanyak 23 orang meninggal dan terdapat puluhan lainnya luka-luka dalam terjadinya kebakaran dalam kasus ini. Pabrik ini terletak pada Desa Belimbing, RT 20 RW 10, Tangerang, Banten pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober pagi. Kebakaran ini diduga dipicu karena hubungan arus pendek listrik dalam pabrik tersebut. Terjadinya ledakan diduga karena api yang menyambar bahan-bahan kimia dalam pabrik. Analisis kasus. Dalam kasus tersebut ditemukan kelalaian dalam pelaksanaan K3 menurut Permenaker Nomor 45 Tahun 2020, yaitu melaksanakan pengelasan di area gudang penyimpanan yang mudah terbakar, tidak melakukan risk assessment, kurangnya pemantauan atau pengawasan sebelum atau selama pengelasan berlangsung, tidak membuat izin kerja sebelum melakukan pengelasan, kurangnya pelatihan untuk kontraktor mengenai prosedur keselamatan pengelasan, tidak adanya perencanaan tanggap darurat yang memadai, dan yang terakhir tidak tersedianya alat pemadam api yang strategis. Faktor bahaya fisik. Yang pertama, cahaya. Dalam pengelasan tidak menggunakan alat yang memadai atau melindungi diri. Yang kedua, suhu yang tertinggi serta percikan las yang tempatnya dekat dengan gudang A memiliki faktor bahaya tinggi. Faktor bahaya ergonomik. Dalam melakukan pengelasan, mayoritas para pekerja menunduk terus-menerus sehingga dapat berakibat pada postur tubuh. Dalam mengangkat bahan baku yang memiliki berat berlebih, masih menggunakan tenaga manusia sehingga bisa mengakibatkan skoliosis atau kelainan pada tulang. Sedangkan faktor bahaya psikologis, kondisi kerja yang mewajibkan untuk mengejar target sehingga mengakibatkan stres. Selain itu, tidak adanya shift juga berpengaruh pada stres pekerja. Faktor bahaya kimia. Bahan baku seperti magnesium, natrium yang mudah terbakar dan juga berbahaya bagi tubuh manusia jika terus-terusan terhirup dan kontak langsung. Gas dan asap dari las yang berbahaya bagi pernafasan dan berbahaya bagi kulit. Program dan promosi. Mempromosikan pentingnya APD atau alat pelindung diri di wilayah kerja, mengadakan pelatihan K3, penyediaan jalur evakuasi, meningkatkan pengawasan keselamatan kerja terutama alat pelindung diri pada para pekerja, dan yang terakhir melakukan pengecekan berkala keselamatan kerja. Kesimpulan,
Dari salah satu kasus yang dibahas di atas, diketahui bahwa masih terdapat kelalaian terhadap keselamatan kerja. Para pendiri usaha kecil menengah masih belum memikirkan dengan matang dan serius tentang pentingnya keselamatan kerja bagi tenaga kerjanya. Para pengusaha kecil menengah masih memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan faktor penting, yaitu aspek keselamatan dalam bekerja. Hal ini tentu juga menjadi PR bagi pemerintah juga untuk melihat industri kecil menengah untuk meningkatkan keselamatan para tenaga kerja, karena keselamatan kerja sangat penting. Selain itu, jika terjaminnya keselamatan dalam pekerjaan, maka akan menambah kenyamanan bagi para pekerja dan dapat meningkatkan keuntungan serta meminimalisir kerugian akibat kecelakaan kerja. Baik, itu dia tadi beberapa penjelasan mengenai hygiene industri dengan tema industri kecil, menengah, dan aneka. Semoga penjelasan tadi dapat dicerna dengan baik dan dapat berguna untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di lain waktu.